Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini hari yang cukup indah, kita boleh berada di tempat kita masing-masing dengan tubuh yang sehat. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Biarlah setiap pujian kita, pengagungan kita, dan penyembahan kita boleh menyukakan hatinya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup
Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Shikira la la para la 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 la. Shikira la 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 la. Shikire re 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 re. Ya la 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 la. Shikire re 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 re. Ya la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan doa pagi. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita Allah yang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Hari yang penuh dengan mujizat dan hari yang penuh dengan penyertaan Allah yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan tema The Year of Restoration. Kalau kita belajar tentang The Year of Restoration berarti ada sesuatu hal yang harus dipulihkan Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui tahun 2020 adalah tahun perjuangan bagi setiap kita, di mana keadaan kita di tahun 2020 menjadi keadaan yang sungguh kita tidak bisa memprediksi satu dengan hal yang lainnya. Sekolah kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, ataupun segala sesuatunya tidak menentu. Dan bahkan Bapak Ibu, saya juga sering mendengar bahwa banyak orang yang mengeluh tentang tahun 2020, di mana mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Mereka bekerja di rumah, anak-anak sekolah belajar dari rumah, dan bahkan di dalam usaha mereka Bapak Ibu, mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Ada omset yang turun lebih daripada 40%, 50%, bahkan sampai 70%. Dan juga banyak juga teman-teman kita atau saudara kita, kolega kita yang kena COVID Bapak Ibu. Dan bahkan dengan sedih hati ada juga yang sampai meninggal, saudara kita, kolega kita, ataupun tetangga kita karena COVID. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, saya bersyukur di tahun 2021 ini JKI Pondok Daud memiliki satu tema besar, yaitu The Year of Restoration, yaitu tahun pemulihan. Dan saya bersyukur ini menjadi rema atau perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang pemulihan, sebenarnya apa arti pemulihan itu? Pemulihan itu adalah sesuatu yang hilang, kemudian ditambahkan atau dipulihkan menjadi keadaan seperti semula, atau bahkan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Sesuatu yang hilang akan digantikan dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang berkurang akan ditambahkan sehingga keadaannya akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Itulah arti pemulihan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, di tahun 2021 ini, apapun aspek kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari Ayub. Pemulihan Ayub sangat luar biasa. Kalau kita belajar tentang Ayub ini, saya sangat
suka dengan cerita Ayub karena cerita Ayub itu menggambarkan kehidupan kita yang sehari-hari, di mana uang itu atau keadaan atau posisi kita itu sebenarnya tidak bisa dijadikan satu pegangan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub memiliki semuanya. Ayub memiliki anak-anak yang luar biasa. Ayub memiliki istri yang luar biasa. Ayub memiliki keadaan ekonomi yang luar biasa. Bahkan menurut saya, keadaan atau kastanya Ayub ini adalah di kasta yang tertinggi. Karena dia memiliki banyak harta dan juga banyak kedudukan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah Ayub sempat diuji oleh Tuhan. Ayub diuji oleh Tuhan dengan dihabiskan semua yang ada pada Ayub, termasuk kesehatan Ayub. Nah Bapak Ibu, seringkali kita belajar hal ini bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang seperti Ayub. Kalau kita sakit Bapak Ibu, asal kita punya uang, kita bisa berobat, mungkin hal itu tidak menjadi satu beban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa ke luar negeri untuk berobat, bisa. Kalau Bapak Ibu punya anak yang mungkin pendidikannya membutuhkan biaya yang tinggi, Bapak Ibu punya uang untuk membiayainya. Betul Bapak Ibu. Tetapi ketika Ayub hilang semuanya, dan kemudian ketika Ayub diizinkan untuk sakit di dalam kehidupannya yang tidak bisa disembuhkan, maka Ayub mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah timbul dalam pikirannya, bahwa Ayub harus menjalani apa yang diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 2020, apakah keadaan kita seperti Ayub? Apakah kita hilang pekerjaan? Apakah kita hilang kerabat, suami atau istri atau siapapun itu? Ataukah kita di tahun 2020 kita sakit? Kita perlu belajar daripada Ayub. Apa yang kita belajar daripada Ayub? Yang pertama, kita mesti belajar bahwa Yesus adalah jaminan pemulihan dalam segala sesuatu. Kalau Ayub dengan keadaan yang seperti itu, Ayub hanya memegang Yesus. Ayub hanya percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah jaminan daripada segala sesuatu. Memang Bapak Ibu, ketika semuanya terjadi, Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya dia. Ayub sempat ngomel dalam kehidupannya. Manusia sekali Bapak Ibu. Tetapi Ayub tidak pernah ngomel kepada Allah. Ayub percaya penuh. Ayub mengerti bahwa Yesus adalah jaminan pemulihan. Bagaimana bisa dipulihkan keadaan kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Di tahun 2021, bagaimana kita bisa dipulihkan ekonomi kita kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Tidak akan pernah bisa. Bagaimana kita bisa dipulihkan rumah tangga kita? Karena di tahun 2020 mungkin pendapatan kita kurang bagus sehingga menjadi suatu masa dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Apakah bisa dengan kekuatan kita? Tidak bisa. Kita hanya mengandalkan Yesus saja yang menjadi jaminan pemulihan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sakit, apakah kita mengandalkan dokter? Dokter memang alat, tetapi kesembuhan Jehovah Rafa ada pada Yesus. Ayub mengerti pasti bahwa Yesus adalah jaminan. Ketika Ayub mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang dalam kehidupannya, maka itu tidak pernah dilepaskan oleh Ayub. Bapak Ibu, saya berdoa, saya percaya. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan sajalah sebagai jaminan dalam kehidupan setiap kita. Poin yang kedua adalah pemulihan hati. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang pemulihan hati, bagaimana kita bisa dipulihkan oleh Tuhan kalau hati kita tidak dipulihkan? Contoh di dalam Alkitab adalah Simson. Simson adalah seorang nasir Allah. Simson hidupnya seharusnya menjadi pahlawan Allah. Tetapi karena di tengah-tengah kehidupannya hatinya berubah, maka Simson menjadi hidup di luar kendali Allah. Akhirnya kedua matanya buta dan Simson menjadi orang yang tidak berguna. Yang seharusnya didesain Allah untuk menjadi pahlawannya Allah, tetapi karena hatinya berubah, dia menjadi orang yang seakan-akan tidak berguna. Tetapi
Simson memiliki satu hati yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika rambutnya tumbuh, maka Simson melihat ada satu kesempatan untuk dia bisa dipulihkan. Baik dari hati, ataupun dari tindakan, ataupun dari apapun juga. Maka Simson mengambil kesempatan itu untuk dia mau dipulihkan. Dan saya percaya pada pagi hari ini, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk dipulihkan hatimu. Bagaimana kalau hatimu tidak dipulihkan? Bisa mendapatkan mujizat. Apa yang bisa kita punya dalam hati kita kalau kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh percaya, hati yang sungguh-sungguh bersyukur, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa dipulihkan oleh Tuhan dan kita bisa menerima mujizat kesembuhan, mujizat kemenangan yang daripada Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan kita dari segala sesuatu, memulihkan keadaan kita. Apa yang kurang di tahun 2020 Tuhan tambahkan di tahun 2021. Apa yang sudah ada di tahun 2020, Tuhan lipat kali gandakan di tahun 2021. Kalau engkau pernah sakit di tahun 2020, maka Tuhan akan memberikan kesehatan yang sempurna di tahun 2021. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau mungkin boleh berkata, 2020 adalah tahun kehancuran bagiku. Bisnis yang aku sudah punya sekian tahun, sekian puluh tahun, menjadi hancur di tahun 2020. Tetapi saat ini saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah punya sakit hati kepada Yesus. Pulihkan hatimu. Kalau Tuhan memulihkan keadaan setiap kita, seperti membalikkan telapak tangan. Hanya secepat ini Tuhan membalikkan telapak tangan keadaan setiap kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati kita dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. 2020 mungkin tahun kehancuranmu, mungkin tahun kehilanganmu, tapi tahun 2021 the year of restoration, tahun pemulihan. Dipulihkanlah lumbung-lumbungmu, dipulihkanlah kesehatanmu, dipulihkanlah keluargamu, dipulihkanlah masa depanmu, dipulihkanlah keuanganmu, dan dipulihkanlah pelayananmu oleh Tuhan. Sehingga 2021 menjadi tahun pemulihan dan tahun kemenangan bagi kita. Yang ketiga adalah pemulihan keadaan. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan, pemulihan dalam kehidupanmu, dan engkau mau dibentuk dan dipulihkan hatimu, maka poin yang ketiga, engkau akan dipulihkan dalam semua aspek keadaan kehidupanmu. Percayalah kepada Yesus. Hanya kepada Yesus saja sandarannya. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan uangmu, jangan mengandalkan kolegamu, jangan mengandalkan masa lalumu, jangan mengandalkan pengalamanmu, jangan mengandalkan prestasimu. Hanya Yesus saja yang kau andalkan. Sehingga tahun ini menjadi tahun pemulihan untuk semua kehidupanmu. Percayalah bahwa Yesus mengasihi engkau. Dia merancangkan rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Sekalipun mungkin kelihatannya tidak baik, tetapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Penderitaan yang kau alami sekarang ini di tahun 2020 tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kau terima di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan, kesehatan, kemenangan, sukacita menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.